Kamu pikir aku mau sama tukang ojek pakai motor rongsokan kayak kamu? Aku nggak mau jadi bahan tertawaan. Selamat sore, Tuan Andra. Kami tidak menyangka Anda benar-benar datang hari ini. Assalamualaikum sahabat 1000 kisah nyata. Di kota ini, penampilan seringkali jadi tolak ukur nilai seseorang. Di kota ini juga, pria dengan motor tua dianggap tak layak dicintai. Tapi tunggu sampai kamu dengar kisah Andra, seorang tukang ojek online bermotor butut, yang ditolak dan dihina oleh dokter cantik di depan rekan kerjanya. Namun esok harinya, ia kembali. Bukan dengan motor tuanya, tapi dengan mobil termahal di dunia. Dan siapa sangka, penghinaan kemarin adalah awal dari pengakuan yang membuat semua mata tertunduk. Ini bukan kisah biasa. Ini kisah tentang harga diri yang dibayar mahal dengan diam. Dengarkan baik-baik, karena akhir ceritanya akan membuatmu terdiam. Namun sebelum kita mulai ceritanya, mari semuanya untuk like, share, komen dari daerah mana kalian mendengarkan kisah ini, dan tentunya subscribe channel ini, agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah penuh inspirasi yang menggetarkan hati. Kami doakan yang sudah like dan subscribe channel ini semoga rezekinya selalu mengalir deras, segala urusan selalu dipermudah, dan doanya semoga diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya, agar kamu jadi orang pertama yang tahu saat video terbaru hadir. Mari kita mulai ceritanya. Mentari belum tinggi ketika Andra menghidupkan motornya yang sudah tua dan berkarat. Suara knalpotnya menggema pelan di gang kecil tempat kontrakannya berdiri. Seperti biasa, ia mengenakan jaket ojol hijau yang warnanya mulai pudar, helm usang yang kacanya retak di sisi kanan, dan celana panjang hitam yang warnanya mulai luntur di bagian lutut. Tapi senyum di wajahnya tetap sama setiap pagi, penuh semangat, penuh harap. Andra bukan tukang ojek biasa. Ia hafal jalan-jalan tikus di Jakarta, tahu cara bicara sopan ke pelanggan, dan paling bisa menghibur ibu-ibu yang baru pulang dari rumah sakit atau anak kecil yang menangis di boncengan. Tapi yang tak pernah diketahui siapapun adalah, selama 6 bulan terakhir, ia selalu menyempatkan satu order khusus ke rumah sakit swasta yang cukup besar di bilangan Jakarta Selatan. Bukan karena banyak pasien yang naik ojol dari sana, bukan pula karena tarifnya mahal, tapi karena seseorang. Seseorang yang tak pernah tahu kalau Andra diam-diam menyimpan rasa. Namanya Larissa. Dokter muda yang dikenal cerdas, lembut, dan sangat cantik. Larissa punya senyum hangat yang sering muncul saat sedang memeriksa pasien, namun berubah menjadi kaku setiap kali berbicara dengan Andra. Bukan karena sombong, tapi Larissa terlalu terbiasa dengan dunia yang mewah. Dunia yang bersih, wangi, dan penuh dengan orang-orang berpakaian rapi. Dunia yang jauh dari suara motor butut dan jaket ojol berlubang di siku. Hari itu, Andra sudah menyiapkan diri. Tidak seperti biasanya, ia mematut diri lebih lama di depan kaca kecil di kontrakannya. Menyisir rambut yang belum sempat dipotong, merapikan kerah kaosnya yang mulai usang, dan menyemprotkan sedikit parfum murah yang ia beli dari toko kelontong ujung gang. Di kantongnya, ada sebuah kotak kecil yang ia bungkus dengan kertas kado warna merah marun. Isinya sederhana. Sebuah cincin perak yang ia beli dari tabungan hasil narik selama 3 bulan terakhir. Cincinnya bukan berlian, bahkan tak ada merek. Tapi niat dibaliknya begitu tulus. Seperti doa yang ia lantunkan semalaman pada Allah agar diberi keberanian. Ia tahu ini gila. Ia tahu, banyak yang akan menertawakannya. Tapi ia juga tahu, jika ia tidak mencoba hari ini, ia akan menyesal selamanya. Setiba di rumah sakit, Andra menunggu di kantin yang biasa Larissa lewati setiap istirahat siang. Ia duduk di bangku plastik biru, memeluk tas selempang lusuhnya erat-erat. Setiap kali langkah kaki mendekat, jantungnya berdegup makin kencang. Sampai akhirnya, sosok yang ia tunggu muncul dari balik lorong. Larissa, dengan jas putihnya yang bersih dan rapi, berjalan bersama 2 rekan sejawatnya. Mereka tertawa kecil, bercanda ringan, tak menyadari ada seorang pria yang akan mengubah siang itu menjadi cerita tak terlupakan. Andra berdiri, menyapa dengan senyum. Dokter Larissa. Larissa menoleh, agak heran.
Mas Andra, ya? Lagi jemput pasien. Andra menggeleng pelan. Enggak, saya kesini khusus. Buat dokter. Larissa tampak bingung. Kedua temannya ikut memperhatikan. Salah satunya menyenggol lengan Larissa sambil berbisik geli. Andra menelan ludah. Tangannya gemetar saat mengeluarkan kotak kecil dari tasnya. Maaf kalau ini tiba-tiba. Tapi saya sudah lama menyimpan perasaan ini. Saya tahu saya bukan siapa-siapa. Tapi saya sungguh-sungguh. Saya ingin melamar Dokter Larissa. Seketika, suasana kantin mendadak sunyi. Beberapa pegawai rumah sakit yang sedang makan menoleh. Seorang cleaning service yang sedang mengepel berhenti di tempat. Dua perawat di meja sebelah mematung dengan mulut menganga. Larissa terdiam. Mulutnya terbuka sedikit. Tapi tak ada suara keluar. Kedua temannya menatap Andra lalu saling melirik. Aduh, Mas, ujar Larissa akhirnya. Suaranya mencoba terdengar ramah. Saya nggak tahu harus bilang apa. Tapi, saya rasa kita terlalu beda, Mas. Belum sempat Andra menjawab. Salah satu temannya tertawa kecil. Dengerin, Dok, dia tukang ojol. Bawa motor tua yang bunyinya kayak mau meledak. Dia ngelamar kamu, di rumah sakit, di depan orang banyak. Serius nih. Tawa itu menyebar seperti virus. Seorang pegawai menahan tawa di balik masker. Perawat tadi mengeluarkan ponsel dan mulai merekam. Larissa tampak gelisah. Lalu tiba-tiba bersuara lebih keras. Mas Andra, saya hargai niat baiknya. Tapi saya nggak mungkin nikah sama tukang ojek kayak Mas. Hidup saya bukan dunia Mas. Saya nggak mau jadi bahan tertawaan. Andra masih berdiri. Kotak kecil itu masih di tangannya yang mulai gemetar. Pipinya terasa panas. Tapi ia tidak marah. Ia hanya menunduk, menarik napas panjang, lalu mengangguk pelan. Baik, Dok. Maaf sudah ganggu. Ia berbalik. Meninggalkan kantin tanpa suara. Suara motornya yang kasar kembali terdengar saat ia menyalakannya di parkiran belakang rumah sakit. Kali ini, tak ada satupun yang terlihat indah dari suara itu. Tapi di balik helmnya, mata Andra tetap menatap lurus ke depan. Ada sesuatu di dalam dirinya yang tidak hancur. Sesuatu yang justru mulai menyala. Dan hari itu, ia berjanji. Bukan untuk membalas. Tapi untuk membuktikan. Bukan dengan kata-kata, tapi dengan waktu. Langit Jakarta siang itu mendung, seolah ikut menampung rasa sakit yang menggantung di dada Andra. Ia pulang tanpa suara, menyusuri jalanan ibu kota dengan motor tuanya yang bergetar hebat saat melintasi jembatan layang. Di lampu merah, ia menepi, menarik napas panjang, dan menengadah sebentar. Angin berembus pelan, membawa bau knalpot, asap gorengan, dan ribuan harapan yang tergantung di kota yang tak pernah tidur ini. Sementara itu, di rumah sakit, suasana masih ramai membicarakan kejadian tadi. Kantin yang tadi sepi berubah menjadi ruang gosip. Video saat Andra melamar Larissa sudah tersebar di grup internal rumah sakit. Di dalamnya terdengar jelas suara tertawa, cibiran, dan wajah bingung Larissa yang tertangkap kamera dari berbagai sudut. Cincin apa tuh? Beli di pinggir jalannya. Salah satu komentar muncul dari grup WhatsApp jaga malam. Jaketnya sobek, helmnya retak. Tapi gayanya berani banget ngelamar Dokter Larissa. Salut sih. Tapi ya, mimpi. Larissa hanya bisa duduk diam di ruangannya. Di atas meja, kopi favoritnya sudah dingin. Ia memandangi layar ponsel yang terus berbunyi. Notifikasi dari Instagram, Twitter, dan grup-grup pertemanan berdatangan. Ia tak menyangka, momen penolakan itu bisa menyebar secepat ini. Namun entah kenapa, perasaan di dalam hatinya bukan hanya lega. Ada sedikit getaran, seperti rasa bersalah, atau mungkin rasa ragu. Tapi ia mengusir itu jauh-jauh. Dunia yang ia jalani terlalu tinggi untuk dipertaruhkan pada pria yang bahkan tak punya jas hujan. Di kontrakannya yang sempit, Andra duduk bersandar di tembok. Dindingnya lembab. Ada noda air hujan yang mengering di pojok plafon. Kotak kecil berisi cincin itu tergeletak di lantai. Ia menatapnya lama. Lalu mengambilnya perlahan,
membuka tutupnya, dan tersenyum getir. Lucu ya, gumamnya lirih. Segini doang ternyata nilainya. Tapi bukan itu yang membuat mata Andra mulai berkaca-kaca. Bukan karena cintanya ditolak, bukan pula karena dihina. Yang membuat hatinya perih adalah cara mereka memperlakukannya. Seolah ia tak punya harga diri. Seolah kerja kerasnya, keringatnya, pengorbanannya, hanyalah lelucon murahan di mata orang-orang berjas putih itu. Andra mematikan lampu. Tapi matanya tetap terbuka dalam gelap. Ia kembali memikirkan sesuatu yang sudah lama ia tinggalkan. Dunia yang dulu pernah menjadi miliknya. Namun ia tinggalkan karena sebuah alasan yang tak pernah ia ceritakan pada siapapun. Ia teringat sosok pria parubaya yang dulu membesarkannya seperti anak sendiri. Pria itu bukan ayah kandungnya, tapi ajaran dan ketulusannya menjadi cahaya yang tak pernah padam dalam hidup Andra. Kalau kamu mau dihargai orang, jangan pernah minta dihargai. Tapi tunjukkan siapa kamu, tanpa mengangkat suara, tanpa menundukkan kepala. Ucapan itu terngiang begitu jelas. Dan malam itu, di dalam kamar kecilnya yang gelap dan pengap, Andra membuat keputusan. Ia membuka lemari kecil di pojok ruangan. Di balik tumpukan baju lusuh, tersembunyi sebuah tas kulit berwarna coklat tua. Ia membuka resletingnya, mengeluarkan sebuah map berisi dokumen-dokumen penting. Ada sertifikat perusahaan, ada dokumen ekspor, dan di paling bawah, ada satu kartu nama dengan tulisan emas. Andra Darmawan, founder CEO Dharma Transport Global. Satu nama yang sudah lama ia kubur dalam-dalam. Keesokan paginya, kantor pusat Dharma Transport Global yang berlokasi di kawasan elit Jakarta mulai menunjukkan tanda-tanda aktivitas. Beberapa manajer dikumpulkan mendadak. Ruang rapat dipenuhi wajah-wajah tegang. Salah satu petinggi perusahaan, Pak Imran, membaca pesan pendek di layar ponselnya, lalu menoleh ke rekan-rekannya. Pak Andra sudah kembali, dan beliau minta semuanya disiapkan. Hari ini, tak satu pun dari mereka berani bertanya. Mereka tahu, jika pemilik utama perusahaan yang selama ini misterius itu memutuskan kembali ke kantor pusat, pasti ada sesuatu yang besar akan terjadi. Di sisi lain kota, Larissa sedang menjalani shift pagi dengan perasaan tidak nyaman. Sepanjang malam, video itu makin viral. Bahkan akun gosip besar di media sosial sudah mengangkatnya dengan judul yang menyakitkan. Ojol tertolak, cinta di kantin rumah sakit. Komentar publik pun bercampur. Ada yang menertawakan, tapi banyak pula yang membela Andra. Mereka menyayangkan sikap Larissa dan teman-temannya. Netizen mulai menyelidiki siapa sebenarnya sosok pria tukang ojol itu. Namun tak satu pun yang bisa menemukan jejak digital Andra selain nama panggilan ojolnya. Saat Larissa sedang berjalan menuju ruang IGD, seorang cleaning service menghampirinya pelan. "Dok, maaf, itu. Semalam saya lihat Mas yang lamar dokter itu pulang sambil senyum. Tapi matanya merah banget." Larissa hanya diam. Ada rasa aneh yang mulai tumbuh. Tapi egonya terlalu tinggi untuk mengakuinya. Jam dinding terus berputar. Hari itu terasa lebih panjang dari biasanya. Dan saat matahari mulai miring ke barat, seseorang menghubungi pihak rumah sakit dan meminta izin untuk mengunjungi bagian administrasi dengan keperluan penting. Tak ada yang curiga. Tak ada yang mengira. Tapi dalam waktu kurang dari 24 jam, seseorang yang mereka hina, tertawakan, dan rendahkan, akan kembali. Dan kali ini, ia tidak akan datang dengan motor bututnya. Senja menggantung di langit Jakarta. Warna oranye menyapu cakrawala dan bayang-bayang gedung mulai memanjang di aspal. Di parkiran belakang rumah sakit, biasanya hanya terlihat kendaraan milik staf biasa, motor-motor dengan boks makanan, dan mobil-mobil kecil milik pegawai. Tapi sore itu, sebuah mobil asing memasuki area parkir depan dengan tenang. Semua mata langsung menoleh. Mobil itu terlalu mewah untuk ukuran tamu rumah sakit biasa. Bukan sekadar Alphard, bukan juga Mercy, tapi sebuah mobil langka, hampir seperti karya seni berjalan. Bodinya panjang dan mengilap, dengan warna midnight blue yang berkilau lembut diterpa matahari senja. Grill depan khas Rolls-Royce, dan di atasnya terpasang ornamen Spirit of Ecstasy,
Lambang kemewahan yang hanya dimiliki segelintir orang di dunia. Mobil itu bukan sekadar mahal. Mobil itu adalah Rolls-Royce Sweptail. Salah satu mobil termahal di dunia. Para petugas parkir tertegun. Satpam sampai berdiri lebih tegak. Seorang dokter spesialis yang hendak pulang bahkan berhenti melangkah. Perawat yang duduk di lobi saling menatap dengan mulut terbuka. Siapa itu? Bisik seorang di antara mereka. Artis kali. Bukan. Kalau artis, gue hafal wajahnya. Mobil berhenti perlahan di depan lobi utama rumah sakit. Pintu belakangnya terbuka otomatis dengan bunyi yang nyaris tak terdengar. Dari dalam, keluarlah seorang pria mengenakan setelan jas hitam mengilap, kemeja putih bersih tanpa noda, dasi tipis berwarna gelap, dan sepatu kulit yang kilapnya bisa memantulkan cahaya lampu lobi. Langkahnya tenang, tegas, kepalanya tegak. Tangan kirinya membawa kacamata hitam yang baru saja dilepas dari wajah. Tak ada yang mengenalinya pada detik pertama. Tapi saat ia semakin dekat ke dalam gedung, beberapa wajah mulai berubah. Seorang cleaning service menjatuhkan pel sapu basahnya. Seorang suster muda memegang lengan temannya sambil menutup mulut. Seorang satpam menunduk dan mundur 2 langkah. "Andra?" bisik seseorang. Tak ada yang menjawab. Hanya tatapan ternganga dan desis pelan dari kerumunan. Dokter Larissa, yang saat itu hendak keluar dari ruang IGD, berjalan menuju lobi tanpa menyadari keributan yang terjadi. Langkahnya biasa, senyumnya kecil, hingga ia ikut melihat kerumunan di pintu depan. Dan di sana, berdiri pria yang kemarin ia hina habis-habisan. Pria yang ia tolak dengan suara tinggi di hadapan semua rekan kerjanya. Pria yang dulu memakai motor tua yang berkarat. Kini, berdiri tegak mengenakan setelan mewah, dengan sorot mata yang sama sekali tak lagi menunduk seperti dulu. Larissa mendadak lemas. Nafasnya tercekat. Ia seperti kehilangan kekuatan di kakinya. Semua suara di sekitarnya seakan memudar. Yang terdengar hanyalah degup jantungnya yang melonjak-lonjak tak beraturan. Andra menatap lurus ke arah Larissa. Tapi tak ada senyum. Tak ada amarah. Hanya tatapan datar yang dalam, seolah sedang melihat seseorang yang tak lagi penting. Ia melangkah masuk, disambut oleh direktur rumah sakit yang tergopoh-gopoh datang dari lantai atas. "Selamat sore, Tuan Andra. Kami tidak menyangka Anda benar-benar datang hari ini." Andra menyalami direktur itu dengan tenang. "Saya hanya ingin menyampaikan bahwa proposal kerjasama kita bisa dibahas besok. Hari ini saya hanya ingin melihat-lihat dulu." "Siap, siap sekali, Tuan." Larissa berdiri terpaku. Teman-temannya mulai menyadari apa yang sedang terjadi. Salah satu dari mereka menarik lengannya pelan. "Itu dia, ya?" Larissa mengangguk kaku. Wajahnya pucat. Pikirannya kacau. Ia berusaha mencari penjelasan, tapi semua terasa kabur. Andra berjalan melewati para pegawai, matanya tak tertuju pada siapapun secara spesifik. Namun sebelum mencapai lift, ia berhenti sejenak, menoleh sedikit ke arah Larissa. Hanya sebentar. Lalu kembali melangkah masuk ke dalam lift dengan tenang, meninggalkan semua yang dulu pernah merendahkannya, dalam diam yang tak terlukiskan. Keesokan harinya, ruang rapat utama rumah sakit penuh sesak. Direktur rumah sakit memimpin langsung pertemuan yang membahas kerjasama besar antara rumah sakit mereka dengan salah satu perusahaan transportasi digital internasional. Dan pemiliknya adalah pria yang kemarin mereka permalukan. Andra duduk di kursi tengah dengan penuh wibawa. Di sampingnya, seorang wanita muda mengenakan blazer putih dan jilbab biru tua duduk anggun. Dialah asisten pribadi sekaligus tunangan Andra yang selama ini bekerja dari balik layar, mengatur banyak hal termasuk penyamaran Andra sebagai tukang ojek online. Larissa datang terlambat. Ia masuk ruang rapat dengan langkah pelan. Begitu melihat Andra, tubuhnya menegang. Ia tidak tahu harus berkata apa. Tapi matanya berkaca-kaca. Ia mencoba duduk di kursi paling ujung, jauh dari sorotan. Andra sempat menatapnya sebentar. Namun tatapan itu hanya sepersekian detik. Tidak ada emosi yang tertinggal. Tidak ada dendam. Hanya ketegasan bahwa masa lalu telah dikubur. Pertemuan itu berjalan lancar.
Andra menandatangani dokumen terakhir dengan senyum kecil. Saya berharap kerjasama ini akan memperbaiki sistem transportasi pasien darurat dan tenaga medis, ujar Andra, karena saya tahu persis bagaimana rasanya berada di antara debu, klakson, dan motor butut yang setiap hari harus melawan waktu dan kelelahan. Seketika, semua mata menunduk. Beberapa pegawai mulai paham maksud dari kalimat itu. Dan setelah pertemuan selesai, Andra bangkit. Ia tidak menyapa siapapun secara pribadi. Hanya berkata pelan, "Terima kasih atas waktunya." Ia berjalan keluar dari ruang rapat, menggandeng tangan tunangannya yang menunduk dengan senyum bangga. Langkah mereka perlahan menjauh di koridor rumah sakit yang sunyi. Di belakang mereka, Larissa hanya bisa duduk diam. Tangannya gemetar. Mulutnya terbuka tapi tak bisa mengucapkan apapun. Air matanya jatuh satu persatu, menghapus sisa-sisa kesombongan yang kemarin masih menempel di wajahnya. Dan dari kejauhan, terdengar suara mesin mobil mewah yang kembali menyala. Bukan lagi motor butut. Bukan lagi Andra yang dulu. Langit kembali kelabu ketika mobil mewah itu meninggalkan halaman rumah sakit. Hujan turun perlahan, membasahi aspal, jendela kaca, dan hati yang sedang bergemuruh. Bagi sebagian orang, hujan adalah pertanda kesedihan. Tapi bagi sebagian lainnya, hujan adalah tanda pembersihan. Larissa berdiri di balik jendela lantai 3, menatap mobil Andra yang perlahan menghilang di tikungan. Kedua tangannya gemetar, bukan karena dingin, tapi karena rasa yang tak bisa ia jelaskan. Bukan hanya malu, bukan hanya sesal, tapi sesuatu yang menusuk lebih dalam daripada sekadar kehilangan. Ia menoleh ke kursi rapat yang kini kosong. Di sana tadi duduk seorang pria yang kemarin ia hina, tapi hari ini datang sebagai pemilik dunia yang tak pernah ia bayangkan. Suaranya tenang, tatapannya tegas. Tapi justru karena itulah, Larissa tahu, Andra tak lagi menyimpan apapun untuknya. Ia menghela napas panjang dan keluar dari ruang rapat. Langkahnya pelan, lemah, seperti menapaki genangan-kenangan yang kini telah tergenang hujan. Sementara itu, di dalam mobil, Andra menatap keluar jendela tanpa banyak bicara. Tunangannya duduk di samping, memegang tangannya dengan lembut. "Kamu yakin gak mau bilang apa-apa sama dia?" tanya wanita itu pelan. Andra hanya tersenyum kecil. "Nggak perlu. Kadang, diam jauh lebih keras daripada 1000 kata." Wanita itu mengangguk pelan. "Aku bangga sama kamu." Andra menggenggam tangan tunangannya erat. Hati kecilnya memang masih menyisakan luka. Tapi bukan karena penolakan. Bukan karena hinaan. Melainkan karena sebuah pengakuan bahwa ia pernah berharap dari orang yang salah. Malam itu, berita tentang kehadiran misterius seorang miliarder di rumah sakit menyebar cepat. Media online mulai menelusuri siapa sebenarnya Andra Darmawan. Nama itu yang dulu tidak dikenal siapapun, kini menjadi headline. Andra Darmawan, bos muda Dharma Transport Global, muncul tanpa pemberitahuan di rumah sakit Jakarta. Netizen kembali ribut. Mereka menyambungkan kabar ini dengan video lama penolakan lamaran tukang ojek yang sempat viral. Tak butuh waktu lama untuk menyadari bahwa pria tukang ojek yang ditertawakan kemarin dan miliarder pemilik startup internasional yang hadir hari ini adalah orang yang sama. Komentar pun membludak. "Gila ah, ternyata ojol itu orang kaya beneran. Yang nolak pasti nyesel seumur hidup. Respect banget sih sama gaya balas dendamnya. Elegan, tanpa suara." Larissa membaca semua itu dengan mata sembab. Di kamarnya, ia duduk bersandar di dinding, mengenakan sweater lusuh dan celana training. Rambutnya diikat asal, wajahnya tanpa makeup. Berbeda jauh dari dirinya yang biasa tampil sempurna di rumah sakit. Ia membuka kotak kayu kecil yang dulu ia simpan untuk cincin tunangan dari calon suami idealnya. Tapi kini, kotak itu kosong. Dan hatinya pun begitu. Larissa menatap layar ponsel yang menampilkan video Andra saat memasuki lobi rumah sakit. Langkahnya tenang. Sorot matanya tak lagi mengenal siapapun. Ia berhenti di menit yang memperlihatkan Andra menoleh ke arahnya. Meskipun hanya sesaat, tatapan itu menghujam hatinya dalam-dalam.
Kenapa aku baru sadar sekarang? Bisiknya lirih. Di sisi lain kota, Andra duduk di balkon apartemen mewahnya. Pemandangan malam Jakarta terbentang luas di hadapannya. Lampu-lampu kota berkedip seperti bintang yang jatuh ke bumi. Ia menyeruput teh hangat dan membuka laptopnya. Di layar terbuka sebuah proposal bantuan medis untuk daerah terpencil di Indonesia. Ia mengetik beberapa instruksi, mengatur jadwal pengiriman unit kendaraan darurat ke rumah sakit kecil di Kalimantan. Di sebelah laptopnya, ponsel berdering. Ia melihat nama yang tertera di layar. Larissa. Andra terdiam beberapa detik. Matanya menatap layar itu tanpa ekspresi. Lalu perlahan, ia menekan tombol mute dan meletakkan ponselnya menghadap ke bawah. Tidak ada dendam. Tidak ada keinginan untuk membalas. Hanya, tidak ada lagi yang perlu diucapkan. Larissa mencoba menelepon sekali lagi. Tapi tak ada jawaban. Ia hanya bisa menatap layar ponsel yang terus berdering lalu berhenti. Lalu berdering lagi. Lalu hening. Ia tahu, waktunya sudah habis. Keesokan paginya, Larissa datang ke rumah sakit lebih pagi dari biasanya. Ia menunggu di depan lobi, berharap ada keajaiban. Tapi hari itu, tidak ada mobil Rolls-Royce Sweptail yang datang. Tidak ada Andra. Tidak ada satupun jejak dari pria yang sempat ia abaikan. Beberapa hari berikutnya, nama Andra semakin melambung. Ia menjadi tamu kehormatan di berbagai konferensi, menjadi pembicara di acara amal, dan wajahnya muncul di majalah Forbes Asia sebagai The Most Mysterious Young Tichon of the Year. Larissa hanya bisa menonton dari jauh. Dunia yang dulu pernah mendekatinya, kini berjalan tanpa menoleh lagi. Dan dari sebuah ruang sunyi di hatinya, Larissa tahu, ia tak hanya kehilangan seorang pria baik. Ia kehilangan kesempatan menjadi bagian dari kisah luar biasa. Waktu terus berjalan, dan nama Andra Darmawan kini tak hanya dikenal di Indonesia. Ia menjadi simbol kisah inspiratif yang berbeda dari para pengusaha muda lainnya. Kisahnya bukan bermula dari kampus luar negeri atau warisan keluarga, tapi dari helm retak, motor berkarat, dan jalanan penuh debu yang ia lalui dengan tulus. Perusahaan miliknya, Dharma Transport Global, terus berkembang. Cabangnya kini menjangkau Asia Tenggara. Dan dalam waktu singkat, ia meluncurkan unit layanan baru, kendaraan medis berteknologi tinggi untuk penanganan darurat di daerah terpencil. Semua orang kagum. Media berebut ingin tahu siapa perempuan di balik kesuksesannya. Tapi Andra tetap menjaga batas. Wajah tunangannya jarang muncul di publik. Ia ingin melindungi kehidupan pribadi mereka. Dan mungkin, di lubuk hatinya yang paling dalam, masih ada luka yang belum sepenuhnya pulih. Bukan luka karena ditolak, tapi karena sempat berharap pada cinta yang tak melihat hati. Suatu malam, Andra duduk di sebuah studio wawancara TV nasional. Lampu sorot mengarah padanya. Dan host acara itu membacakan pertanyaan dari netizen yang dikirim secara anonim. Ada satu pertanyaan yang sangat viral sejak Anda muncul pertama kali di rumah sakit waktu itu. Pak Andra. Andra tersenyum tipis. Ia tahu pertanyaan itu pasti datang juga. Saat Anda menyamar sebagai tukang ojek online, apa benar tujuannya hanya untuk memantau sistem logistik medis? Andra menatap host itu dengan tenang. Tujuan utamanya memang profesional. Tapi di tengah perjalanan, saya bertemu banyak orang, termasuk yang menguji hati saya sendiri. Seketika suasana di studio hening. Andra melanjutkan. Saya pernah berharap pada seseorang. Tapi ternyata, dunia ini memang terbiasa menilai dari yang tampak di luar. Tidak apa-apa. Saya tidak menyesal pernah mencoba. Tapi saya bersyukur karena tidak bertahan di tempat yang salah. Tepuk tangan pelan terdengar dari sudut studio. Host mengangguk. Matanya berkaca-kaca. Dan sekarang, tanya host itu lembut. Apakah ada yang mendampingi Anda? Andra tersenyum. Ada. Dia tidak pernah menanyakan saya punya apa. Dia cuma peduli saya jadi siapa ketika semua lampu padam. Tayangan itu viral. Larissa menontonnya di ruang tamu apartemennya yang sunyi. Ia memeluk bantal. Matanya berkaca-kaca. Kalimat itu menusuk hatinya seperti panah.
Dia cuma peduli saya jadi siapa ketika semua lampu padam. Kalimat yang dulu seharusnya keluar dari dirinya, tapi tak pernah sempat ia ucapkan. Hari-hari berlalu, dan rumah sakit tempat Larissa bekerja kini mendapatkan kiriman 5 unit mobil medis darurat dari perusahaan milik Andra. Setiap kendaraan dilengkapi alat modern, tenaga medis, dan plat khusus yang menunjukkan status bantuan sosial. Di sisi pintu kendaraan, tertulis sebuah kalimat. Untuk mereka yang tak pernah menolak siapapun. Pegawai rumah sakit membaca itu berkali-kali. Larissa membaca sambil menggigit bibir. Ia tahu kalimat itu bukan sekadar slogan. Itu adalah pesan. Pesan yang hanya bisa dimengerti oleh hati yang pernah meremehkan. Beberapa minggu kemudian, Larissa mendapat undangan menghadiri gala dinner amal bertema Malam Cinta untuk Indonesia Timur. Acara ini diadakan di hotel mewah milik grup usaha Andra. Ia hampir tidak pergi, tapi suara hati kecilnya memaksa untuk datang. Bukan untuk pamer, tapi untuk melihat langsung orang yang dulu pernah ia anggap tak pantas. Acara itu megah. Semua tamu mengenakan pakaian terbaik. Lampu gantung berkilauan di langit-langit ballroom, musik klasik mengalun lembut, dan setiap tamu disambut dengan karpet merah. Larissa datang sendirian. Gaun hitam sederhana melekat indah di tubuhnya. Make up yang tipis, dan sepasang mata yang tampak lelah. Ia tidak lagi setinggi dulu rasa percaya dirinya. Kini ia datang dengan hati yang lebih pelan. Dan ketika sorotan kamera mulai bergerak ke arah pintu masuk utama, semua kepala menoleh. Andra muncul dengan setelan formal warna abu gelap yang elegan. Di sampingnya, berdiri seorang wanita muda berhijab anggun dengan gaun panjang berwarna emerald. Tangannya menggandeng Andra, dan senyumnya tulus. Bukan karena kamera, tapi karena cinta yang tidak pernah perlu pembuktian. Larissa membeku di tempat. Tangannya gemetar. Kakinya hampir tak bisa bergerak. Ingin rasanya berlari keluar. Tapi kakinya seperti dipaku. Andra berjalan melewati meja-meja tamu. Sesekali menunduk memberi salam. Dan ketika melewati meja Larissa, ia hanya menoleh sedikit. Tatapan mereka bertemu. Tapi kali ini, tidak ada dendam. Tidak ada luka. Tidak ada harapan. Hanya sebuah kalimat yang terucap dari mulut Andra, nyaris tanpa suara. Terima kasih. Larissa menutup matanya. Dadanya sesak. Air matanya jatuh diam-diam. Di tengah ballroom penuh tawa dan kilauan. Dan malam itu, Larissa tahu, kilau lampu yang dulu pernah ia abaikan, kini sudah berpindah untuk selamanya. 3 bulan telah berlalu sejak gala dinner itu. Namun bayangan malam itu masih menghantui Larissa seperti hantu yang tak pernah lelah berbisik di telinga. Suara musik klasik, tawa-tawa tamu penting, hingga tatapan terakhir Andra yang singkat namun penuh makna, semuanya kembali datang dalam mimpi-mimpi sepinya. Larissa kembali menjalani rutinitas di rumah sakit, tapi langkahnya kini tak lagi tegap. Setiap kali menyusuri koridor IGD, setiap kali menatap pasien, ia merasa seperti berjalan di lorong panjang yang tak memiliki ujung. Rekan-rekan kerjanya mulai menyadari perubahan sikapnya. Ia tak lagi banyak tertawa, tak lagi bergosip ringan di ruang istirahat, tak lagi tampil dengan aura percaya diri yang dulu menempel erat seperti wewangian mahal. Sementara itu, Andra justru berada di puncak gemilang kehidupannya. Perusahaannya baru saja mendapat penghargaan dari pemerintah atas kontribusi besar di sektor pelayanan medis darurat terpencil. Ia diundang ke berbagai forum internasional, duduk sejajar dengan tokoh-tokoh dunia. Tapi di balik semua itu, Andra tetaplah pria yang sederhana. Ia tetap memilih untuk tinggal di rumah bergaya minimalis, tidak suka pesta, dan lebih sering menghabiskan malam di balkon sambil membaca laporan mingguan atau sekadar menyeruput teh hangat buatan tunangannya. Namun hari itu, sebuah kabar mengejutkan datang ke kantor pusat Dharma Transport Global. Salah satu rumah sakit yang mereka bantu mengalami kebakaran hebat. Beberapa kendaraan bantuan hancur terbakar, dan sejumlah tenaga medis terluka. Andra langsung memutuskan untuk turun langsung ke lapangan. Mobil mewahnya digeber menuju lokasi kebakaran di luar kota, bersama dengan tim medis dan logistik. Ia mengenakan pakaian sederhana dan helm pengaman, ikut masuk ke area evakuasi,
membantu membawa pasien, dan mengatur bantuan yang datang. Kamera media menangkap momen itu. Tapi Andra tak peduli pada kamera. Ia fokus membantu. Tak lama kemudian, berita tentang keterlibatan langsung Andra dalam aksi kemanusiaan itu menyebar. Netizen kembali ramai. Tapi kali ini, bukan karena kemewahannya, melainkan karena ketulusannya yang tak berubah meski berada di puncak. Dan berita itu juga sampai ke tangan Larissa. Ia membaca artikel yang memuat foto Andra sedang memanggul seorang anak kecil yang pingsan karena asap. Di wajahnya tak ada raut gengsi, tak ada sorot ingin dipuji. Hanya keteguhan hati yang nyata. Larissa tak mampu menahan tangis. Ia menutup layar ponselnya dan bersimpuh di atas sajadah yang sudah lama tak ia jamah. Di sana, ia menunduk. Bukan hanya karena rindu, tapi karena sadar. Selama ini ia terlalu buta oleh bayangan status dan penampilan. Sore itu, Larissa duduk sendirian di taman kecil rumah sakit. Hujan turun gerimis, membasahi ubin semen dan kursi kayu. Ia memandangi bunga-bunga yang setengah layu, seperti dirinya yang kehilangan warna. Tiba-tiba, langkah kaki terdengar mendekat. Ia menoleh. Seorang wanita berhijab anggun duduk pelan di sampingnya. Bukan suster, bukan dokter, tapi seseorang yang pernah dilihatnya. Malam itu, di gala dinner. Ya, wanita itu adalah tunangan Andra. Apa saya mengganggu? Suara wanita itu pelan, tapi tajam. Larissa menggeleng kaku. Tidak, silakan duduk. Beberapa detik berlalu dalam diam. Suara hujan dan dedaunan menjadi pengisi ruang yang hampa. Aku datang bukan untuk menghakimi, kata wanita itu lembut. Tapi aku ingin menyampaikan sesuatu. Larissa menelan ludah. Mas Andra tidak pernah bercerita padaku tentang penolakan itu secara detail. Tapi aku tahu, luka di matanya waktu itu, bukan luka karena ditolak, tapi karena dia merasa tidak dianggap sebagai manusia. Larissa menggigit bibir. Matanya mulai berkaca-kaca. Dan meskipun kamu pernah membuatnya merasa seperti itu, dia tak pernah membenci. Larissa menunduk dalam-dalam. Air matanya jatuh membasahi kerudung. Aku bodoh. Gumamnya nyaris tak terdengar. Wanita itu menghela napas pelan. Mungkin memang. Tapi hidup terus berjalan, Larissa. Dan kamu harus terus hidup, bukan berlari mengejar masa lalu yang tak akan kembali. Larissa mengangguk perlahan, seperti menerima kenyataan yang selama ini ia hindari. Wanita itu bangkit dari duduknya, menatap Larissa terakhir kali. Terima kasih, karena telah menolak dia, di waktu yang paling tepat. Karena kalau tidak, mungkin aku tak akan pernah mengenalnya. Ia melangkah pergi, membiarkan Larissa sendirian di tengah hujan gerimis yang kini turun semakin deras. Larissa duduk diam, membeku. Namun ada sesuatu yang berubah di wajahnya. Bukan lagi tangis, tapi kesadaran. Tentang sebuah panggung yang pernah ia miliki, namun kini sudah kosong. Tak ada sorak-sorai, tak ada tepuk tangan. Hanya kenangan, dan harapan yang tak akan pernah kembali. Waktu bergerak pelan, seperti ingin memberi ruang bagi hati yang sedang membenahi luka. Setelah pertemuan singkat dengan tunangan Andra, Larissa tak lagi sama. Ia tidak menjadi buruk, tidak pula menjadi lebih baik dalam sekejap. Tapi ia menjadi lebih diam, lebih hati-hati saat berbicara, lebih lembut saat memandang pasien. Seperti sedang menebus sesuatu yang tak bisa diperbaiki. Di ruang jaga rumah sakit, Larissa duduk sendiri di dekat jendela. Jam dinding menunjukkan pukul 10 malam. Hujan baru saja reda, dan suara gemuruh masih terdengar jauh di langit. Di tangannya, sebuah buku catatan kecil yang dulu diberikan ibunya saat ia lulus kuliah kedokteran. Di dalamnya, ada kutipan tulisan tangan. Jangan lihat seseorang dari baju dan hartanya, tapi lihat bagaimana ia memperlakukan orang yang lebih kecil darinya. Larissa menutup bukunya. Pandangannya kosong, namun dalam hati ia tahu, kata-kata itu kini tak hanya sekadar tulisan. Kata-kata itu adalah kebenaran yang datang terlambat. Beberapa hari kemudian,
rumah sakit mengadakan pertemuan tahunan untuk membahas kerjasama lanjutan dengan Dharma Transport Global. Larissa, yang biasanya enggan terlibat dalam pertemuan manajerial, diminta langsung oleh direktur untuk hadir. Entah kenapa, ia menerima. Saat memasuki ruangan rapat pagi itu, suasana terasa berbeda. Para pejabat rumah sakit duduk rapi, dan di ujung ruangan, berdiri seorang pria jangkung dengan setelan abu-abu muda. Ia memutar tubuhnya, dan mata Larissa langsung membeku. Itu Andra. Wajahnya tenang. Tidak menunjukkan keterkejutan sedikit pun saat melihat Larissa masuk. Ia hanya mengangguk pelan, sopan, tanpa senyum, tanpa juga sinis. Seperti dua orang yang pernah kenal, tapi kini sudah berdiri di dunia yang berbeda. Rapat berjalan profesional. Tak ada percakapan pribadi. Tak ada lirikan basa-basi. Hanya diskusi kerjasama, proposal bantuan logistik, dan rencana distribusi ambulan baru untuk rumah sakit kecil di daerah pelosok. Setelah rapat selesai, satu persatu peserta keluar. Namun Larissa tetap duduk. Tangannya mengepal di atas lutut, seolah berusaha menguatkan keberaniannya. Ia tahu Andra masih berdiri di ujung meja, mengecek berkas-berkasnya. Larissa berdiri pelan. Andra. Langkah pria itu terhenti. Aku tahu, mungkin aku bukan siapa-siapa bagimu sekarang. Tapi, boleh aku bicara sebentar? Andra menoleh perlahan. Sorot matanya tetap tenang, nyaris tak terbaca. Silakan, jawabnya singkat. Larissa menarik napas panjang. Aku tidak minta dimaafkan. Aku juga tidak berharap kita kembali seperti dulu. Aku cuma ingin kamu tahu, aku sungguh menyesal. Bukan karena kamu ternyata orang kaya, tapi karena aku menolak orang yang paling tulus yang pernah datang dalam hidupku. Andra menatapnya lama. Sunyi menggantung di antara mereka. Lalu, Andra berkata pelan, Larissa, kamu tidak salah memilih. Kamu hanya memilih berdasarkan apa yang kamu tahu saat itu. Dan aku pun tidak menyalahkan kamu. Karena saat itu, mungkin aku memang terlihat tak punya apa-apa. Larissa menggigit bibir, menahan air mata. Tapi sekarang, lanjut Andra, kita berdua sudah berada di tempat yang berbeda. Aku sudah memilih jalan yang lain. Dan aku bahagia. Kata-kata itu menghantam dada Larissa lebih keras dari yang ia bayangkan. Andra melangkah pelan ke pintu, lalu berhenti sebentar. Terima kasih karena sudah jujur hari ini. Itu cukup. Lalu ia pergi, meninggalkan Larissa sendiri di ruang rapat yang sepi. Larissa tak menangis. Ia hanya berdiri diam, memandangi meja yang tadi menjadi tempat mereka duduk bersama. Ia tahu, tak ada lagi yang bisa diperbaiki. Tapi setidaknya, ia sudah bicara. Malam harinya, Andra dan tunangannya berdiri di rooftop sebuah gedung tinggi di pusat Jakarta. Di bawah sana, lampu kota berkedip bagaikan lautan cahaya. Di tangan Andra, ada 2 gelas teh hangat. Ia menyerahkan satu pada tunangannya, lalu duduk di kursi rotan yang menghadap ke arah timur. Ada yang menarik hari ini? Tanya sang tunangan sambil tersenyum. Andra mengangguk kecil. Larissa minta maaf. Dan kamu? Tanya wanita itu. Aku memaafkannya, tapi tidak untuk kembali. Sang tunangan tersenyum tipis. Ia menggenggam tangan Andra, erat, hangat, dan pasti. Karena yang kamu butuhkan bukan seseorang yang menyesal belakangan, tapi seseorang yang percaya sejak awal. Andra menoleh, menatap mata wanita itu dalam-dalam. Dan aku sudah menemukannya. Dari kejauhan, suara adzan Isya menggema, mengalun lembut menembus gedung-gedung tinggi. Kota Jakarta kembali menjadi saksi bahwa tak semua luka harus dibalas dengan amarah. Karena ada cara yang lebih indah untuk membalas, dengan menjadi lebih baik, dan tetap rendah hati. Malam itu, 2 dunia yang pernah beririsan kini telah berjalan ke arah yang sepenuhnya berbeda. Yang satu berakhir dalam sesal. Yang satu lagi, terus berjalan dalam ketulusan. Beberapa minggu setelah pertemuan terakhir itu, Larissa memutuskan untuk mengajukan cuti panjang dari rumah sakit.
Ia merasa butuh waktu untuk merenung dan menyusun kembali dirinya yang telah lama hilang. Bukan karena ingin lari dari rasa bersalah, tapi karena hatinya butuh ruang untuk sembuh. Perlahan, dalam diam, ia kembali ke kampung halaman ibunya di pinggiran Jawa Barat. Sebuah desa yang dikelilingi sawah luas dan jalan tanah yang masih berbatu. Di sanalah dulu ia tumbuh sebelum hijrah ke Jakarta dan menjadi seperti sekarang. Sebuah rumah tua berdinding kayu menjadi tempat ia menumpahkan tangis, doa, dan penyesalan yang selama ini hanya ia telan dalam sepi. Di dapur rumah itu, ibunya menyiapkan teh hangat sambil duduk di lantai. Larissa duduk di sampingnya, menyandarkan kepala di bahu wanita tua yang mulai rapuh namun hatinya tetap sekuat karang. "Kenapa kamu terlihat kosong, Nak?" tanya sang ibu dengan lembut. Larissa tak langsung menjawab. Ia hanya menatap jendela kecil tempat angin sore masuk perlahan membawa bau jerami basah dan tanah yang baru tersiram hujan. "Aku kehilangan seseorang, Bu. Tapi bukan karena dia pergi. Karena aku sendiri yang menyuruhnya menjauh." Sang ibu mengelus punggung Larissa pelan. "Kadang, bukan orang lain yang menyakiti kita, tapi ego kita sendiri." Larissa mengangguk, pelan tapi berat. Dan di hari-hari berikutnya, ia menghabiskan waktunya dengan hal-hal sederhana, menjemur pakaian, membantu ibu memasak, menyapu halaman, dan membaca buku tua di bawah pohon mangga. Namun di sisi lain kehidupan, Andra justru sedang menyambut awal yang baru. Hari itu, ia dan tunangannya berdiri di depan sebuah bangunan megah di kawasan puncak. Bukan villa pribadi, bukan pula tempat peristirahatan. Tapi sebuah rumah singgah untuk anak-anak yatim dan pasien keluarga dari luar kota yang tak punya tempat bermalam saat berobat ke Jakarta. Rumah itu dibangun oleh yayasan milik Andra, dengan dana pribadi tanpa sponsor, tanpa publisitas. Di dinding depan bangunan, tertulis besar dengan ukiran kayu, "Rumah Teduh Darmawan." Dan di bawahnya, sebuah kalimat yang sangat sederhana. "Tidak semua orang tahu nilaimu, tapi Allah selalu tahu niatmu." Tangan Andra menyentuh ukiran itu. Matanya berkaca-kaca. Bukan karena bangga, tapi karena ia tahu, semua ini bukan hasil dari kemewahan, tapi dari luka. Luka yang membentuknya menjadi seseorang yang tak mudah terpancing amarah, dan tak mudah membenci. Tunangannya berdiri di samping, tersenyum. Ia tahu, hari pernikahan mereka sudah dekat. Tidak akan digelar mewah. Tidak akan diliput media. Hanya akad sederhana di masjid kecil, dengan saksi-saksi dari panti asuhan dan warga sekitar. Di saat yang sama, Larissa menerima undangan dari rumah sakit baru di kota kecil tempat ia tinggal sekarang. Sebuah klinik ibu dan anak yang dikelola oleh komunitas, kekurangan tenaga medis, dan nyaris tutup karena ketiadaan dokter tetap. Ia mengajukan diri. Bukan untuk lari dari masa lalu, tapi karena ingin kembali menyembuhkan, bukan hanya orang lain, tapi juga dirinya sendiri. Dan di sanalah, ia menemukan kembali arti profesinya. Ia kembali menyambut ibu-ibu yang datang dari desa dengan kerudung basah dan sendal jepit. Ia menyentuh kepala bayi-bayi yang menangis dalam pelukan nenek renta. Ia menerima gaji yang jauh dari cukup, tapi wajah-wajah syukur di hadapannya lebih dari cukup untuk membuat hatinya hangat kembali. Sampai suatu pagi, saat ia baru selesai memeriksa pasien, sebuah ambulans modern berhenti di depan klinik. Di sisi pintunya, tertulis dengan jelas, "Dharma Transport Medica, program gratis pelayanan medis terpencil." Larissa terdiam. Ia mengenali desain itu. Ia mengenali warna, emblem, bahkan font hurufnya. Seorang relawan keluar dari ambulans, menyalami para petugas klinik, dan memberikan logistik berupa alat bantu medis, susu balita, hingga perlengkapan P3K. Semuanya dikemas rapi dengan logo khas perusahaan milik Andra. Larissa berdiri di ambang pintu. Wajahnya tak tersenyum, tak juga menangis. Tapi dalam hatinya, sebuah suara lirih berbisik, "Kamu tak pernah benar-benar kehilangan orang baik. Sebab orang baik tak akan pergi membawa dendam. Ia akan pergi, membawa kebaikan yang terus mengalir meski jauh dari matamu." Dan sejak hari itu, Larissa tak lagi menoleh ke belakang. Ia tetap melayani, tetap tersenyum,
dan tetap berjalan di jalannya sendiri. Sementara Andra, entah di mana kini ia berada. Tapi yang pasti, dunia mereka tak lagi bertaut. Karena yang satu sedang menjemput kehidupan baru dengan cinta yang tulus. Dan yang satu lagi, sedang memeluk sunyi yang ia ciptakan sendiri. Pagi itu matahari bersinar lembut di kaki gunung gede. Udara sejuk mengalir di antara pepohonan, menghembuskan ketenangan yang sulit dijumpai di hiruk-pikuk kota. Di sebuah masjid kecil dengan arsitektur tradisional dan halaman berumput, para warga desa berdatangan satu persatu. Tak ada karpet merah, tak ada tenda mewah, tak ada kursi berlapis satin. Hanya tikar anyaman pandan dan bangku panjang dari kayu jati yang sudah mulai kusam. Di bawah langit yang biru dan angin yang bersahabat, Andra berdiri mengenakan baju koko putih bersih. Sarungnya rapi, dan wajahnya tampak tenang. Di sisi lain ruangan, seorang wanita berhijab dengan kebaya sederhana duduk anggun di hadapan penghulu, menunduk penuh haru. Ia adalah wanita yang tak pernah bertanya berapa isi rekening Andra, tak pernah peduli ia naik motor atau jalan kaki. Ia mencintai Andra sejak pertama kali pria itu datang sebagai relawan di komunitas tempatnya mengajar anak-anak buta huruf. Hari ini, ia tak hanya menjadi saksi perubahan hidup Andra, tapi juga menjadi rumah tempat Andra pulang. Tak ada kamera siaran langsung. Tak ada unggahan pesta di media sosial. Hanya deru takbir kecil dari penghulu, saksi dari warga, dan lantunan doa dari hati-hati yang menyaksikan momen sakral itu. Dandra mengucap ijab kabul dengan suara yang mantap. Tangan kanannya menggenggam erat tangan penghulu, dan bibirnya tidak bergetar sedikitpun. Suasana hening. Lalu takbir lirih terdengar dari para tamu yang hadir, menggema pelan dan hangat, mengisi ruang yang sempit itu dengan rasa syukur yang mendalam. Di luar, hujan turun pelan. Rintiknya seperti berkah yang membasuh sisa-sisa luka yang dulu pernah mengendap. Dan saat Andra keluar dari masjid menggandeng istrinya, hujan itu berubah menjadi gerimis halus yang menyelimuti langit puncak dengan lembut. Di antara para tamu, berdiri anak-anak dari rumah singgah, rumah teduh Darmawan. Mereka mengenakan pakaian terbaik mereka, meskipun ada yang sobek sedikit di ujung lengan. Mereka tersenyum, melambai, dan meneriakkan nama Kak Andra berkali-kali. Beberapa relawan memeluk mereka satu persatu, mengangkat anak-anak kecil ke udara seperti sedang merayakan sesuatu yang jauh lebih besar daripada pesta. Pernikahan itu selesai tanpa kemewahan. Tapi justru karena kesederhanaan itulah, semua orang yang hadir merasa mereka menyaksikan sesuatu yang suci. Sementara itu, jauh di kota, Larissa membuka halaman koran nasional yang tanpa sengaja menampilkan kolom kecil berisi artikel tentang pernikahan tokoh muda inspiratif bernama Andra Darmawan. Tidak ada foto pengantin. Tidak ada detail tamu. Hanya satu kutipan kalimat dari Andra yang ditulis dengan huruf miring di bagian bawah. Cinta yang tulus tidak mencari perhatian. Ia hanya ingin ditemukan oleh hati yang melihat. Larissa membaca itu dalam diam. Tangannya gemetar. Tapi matanya tidak lagi berkaca-kaca. Tidak ada air mata hari ini. Hanya keheningan. Sebentuk pengakuan dalam hati bahwa penyesalan paling dalam bukanlah saat seseorang kehilangan, tapi saat menyadari bahwa ia pernah menolak sesuatu yang tidak akan pernah datang dua kali. Hari itu Larissa menutup korannya perlahan. Ia berdiri, mengenakan kerudungnya, lalu berjalan keluar rumah. Hari masih pagi. Banyak pasien menunggu di klinik kecil tempatnya bekerja. Ia tahu, hidup harus terus berjalan. Dan meski jalannya tak lagi sejajar dengan Andra, bukan berarti ia berhenti memberi kebaikan. Sementara di tempat yang jauh dari hiruk-pikuk dunia medis dan berita, Andra menggandeng tangan istrinya, berjalan menyusuri jalan kecil menuju rumah baru mereka di atas bukit. Rumah itu tidak besar, tapi di dalamnya ada tawa anak-anak dari rumah singgah. Ada wangi teh hangat yang disajikan setiap sore, dan ada cinta yang tak dibungkus emas atau berlian, melainkan kesetiaan dan doa yang tak pernah putus kepada Allah. Saat matahari mulai condong ke barat, Andra berdiri di balkon rumah kecilnya. Ia memandang ke kejauhan, ke arah jalan setapak yang pernah ia lalui dengan motor bututnya, ke jalan-jalan yang dulu penuh cemoohan. Kini, jalan itu menjadi kenangan yang membentuk dirinya. Ia tidak lagi butuh pembuktian. Karena yang ia cari,
sudah ia temukan. Beberapa bulan telah berlalu sejak hari itu. Musim telah berganti. Tapi di hati orang-orang yang mengenal Andra, kisahnya tetap hangat dibicarakan. Namun tidak dalam bentuk status panjang atau unggahan penuh emoji. Melainkan dalam percakapan lirih di warung kopi, dalam cerita para sopir ojol kepada anak-anak mereka, atau dalam nasihat seorang ibu pada putrinya di malam menjelang tidur. Di dunia yang sibuk mengukur keberhasilan dengan angka dan sorotan kamera, Andra memilih menjadi bayangan yang bergerak diam-diam. Ia tak pernah menghadiri acara glamor, tak pernah membuka endorse, dan menolak dijadikan duta media sosial. Ia percaya bahwa keikhlasan bukan untuk ditonton. Ia bukan bintang. Ia hanya ingin menjadi pelita kecil di jalan yang sunyi. Hari itu, di rumah kecil di lereng bukit, Andra dan istrinya duduk di teras belakang. Di atas meja kayu sederhana, 2 cangkir teh meluapkan aroma melati yang menenangkan. Angin bertiup lembut, menerbangkan beberapa lembar daun kering dari pohon jambu di samping rumah. "Mas," ujar istrinya sambil menatap mata suaminya dalam-dalam. "Kalau waktu bisa diputar ulang, kamu mau balik ke masa lalu itu?" Andra tersenyum. "Tidak. Bahkan di saat kamu dihina, ditolak, diremehkan." Andra menggeleng pelan. "Justru karena semua itu, aku tahu siapa diriku. Aku tahu siapa yang benar-benar melihatku, dan siapa yang hanya melihat helm retakku." Mereka saling menatap dalam diam. Tak butuh kata manis, karena cinta mereka sudah cukup hangat tanpa suara. Di jalan menurun menuju rumah mereka, anak-anak dari rumah Teduh Darmawan berlarian membawa bola, tertawa riang. Beberapa dari mereka memanggil, "Kak Andra, lihat aku tendang bolanya." Andra tertawa. Ia bangkit, melepas sandal, lalu berlari menyusul mereka. Bajunya basah oleh keringat. Tanah menempel di ujung celananya. Tapi wajahnya bersinar lebih terang daripada lampu sorot studio manapun. Dari kejauhan, seorang relawan wanita datang membawa paket logistik. Ia baru saja pulang dari perjalanan darat ke pelosok Sulawesi, mengantar bantuan medis yang dikirim atas nama yayasan. Ia menyerahkan laporan sederhana pada istri Andra, lalu bercerita banyak tentang bagaimana masyarakat di sana menangis saat pertama kali melihat ambulan masuk ke desa mereka. "Semua itu berkat beliau, Bu," ucap relawan itu, menunjuk Andra yang sedang bermain bola dengan anak-anak di bawah pohon. "Kalau bukan karena yayasan ini, banyak dari mereka yang mungkin sudah menyerah." Istri Andra menatap suaminya. Wajahnya basah keringat, tapi senyumnya bersih seperti cahaya fajar. Malam harinya, Andra duduk sendiri di ruang kerja kecilnya. Di hadapannya, tumpukan surat ucapan terima kasih dari berbagai klinik kecil, pesan suara dari ibu-ibu bidan, dan foto anak-anak yang kini bisa belajar karena mereka punya ruang tidur yang layak di rumah singgah. Di samping meja, ada sebuah kotak kayu. Andra membuka kotak itu perlahan. Di dalamnya, tersimpan helm retak yang dulu selalu ia pakai saat masih menjadi tukang ojek online. Di sebelahnya, masih ada kotak cincin kecil yang pernah ia tawarkan dengan tangan gemetar. Lalu ditolak di depan banyak orang. Ia menatap 2 benda itu lama. Lalu mengembuskan napas dalam. "Aku bersyukur pernah jadi tidak dianggap," ucapnya lirih. "Karena disitulah aku belajar bahwa harga diri bukan sesuatu yang diberikan orang lain, tapi sesuatu yang kita bangun dalam diam." Ia menutup kotak itu, menyimpannya kembali. Tak lama kemudian, istrinya masuk membawa selimut dan teh hangat. "Sudah malam, Mas. Ayo istirahat." Andra bangkit. Ia menatap wajah wanita itu, lalu mengangguk pelan. Mereka berjalan keluar bersama, menuju kamar yang diterangi lampu gantung sederhana dari anyaman bambu. Di luar jendela, angin malam berembus tenang. Suara jangkrik bersahutan, dan bintang-bintang bertaburan di langit seperti mata-mata kecil yang menjaga tidur mereka. Di dunia luar, orang-orang masih bicara tentang kisah Andra. Beberapa menyesali sikap mereka di masa lalu. Beberapa mencoba menirunya, walau hanya sepotong kecil dari ketulusannya. Tapi Andra sendiri tidak pernah bicara banyak. Ia tidak pernah menuliskan cerita hidupnya. Karena bagi Andra,
Kisah yang paling berharga adalah kisah yang tak perlu diunggah, tak perlu ditonton, cukup dijalani dengan hati yang penuh rasa syukur kepada Allah. Dan kisah itu kini sudah sampai di ujungnya. Sebuah akhir yang justru menjadi awal dari ketenangan. Cerita selesai. Sahabat sekalian, kadang luka paling dalam bukan datang dari kata-kata kasar, tapi dari tatapan yang meremehkan, dari sikap yang menganggapmu tak lebih dari bayangan. Dandra tahu betul bagaimana rasanya dihina karena penampilan, dilecehkan di depan banyak orang, ditertawakan karena melamar seseorang yang dianggap terlalu tinggi untuknya. Tapi ia memilih diam. Ia tidak membalas dengan kemarahan. Ia memilih membuktikan bahwa diam bisa lebih lantang daripada teriakan, bahwa kesederhanaan bukan berarti keterbatasan, dan bahwa cinta tidak akan pernah tumbuh di hati yang hanya bisa menilai dari harta. Hari ini, Andra bukan lagi tukang ojek dengan motor butut. Ia adalah pemilik perusahaan transportasi terbesar di Asia Tenggara. Tapi ia tak pernah sombong. Ia membangun rumah singgah, ia bantu klinik terpencil, dan ia menikahi wanita yang melihatnya bukan karena mobil, tapi karena hatinya. Sementara Larissa hanya bisa menatap dari kejauhan. Ia tidak kehilangan pria kaya. Ia kehilangan pria baik. Dan kehilangan itu tak bisa dibeli kembali. Dalam hidup ini, kita bebas memilih mencintai siapa. Tapi jangan pernah merendahkan siapapun. Karena hari ini kamu mungkin berdiri di atas. Tapi besok, bisa saja kamu berdiri di hadapan seseorang yang pernah kamu anggap rendah. Dan tak sanggup menatap matanya. Ingatlah, orang baik mungkin akan pergi dalam diam. Tapi diamnya akan meninggalkan gema yang tak akan pernah kamu lupakan. Jika kalian suka dengan ceritanya, klik like, tinggalkan komentar, dan subscribe channel ini, agar kami semakin semangat menyajikan kisah-kisah inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.